Materi IPA kelas 7 semester 1, Makhluk dan Benda di Sekitar Kita. Pertemuan ini kita akan mengulas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, pertemuan yang lalu kita sudah melihat ciri-ciri makhluk hidup ada 9. Nah, kita akan sama-sama membahas satu persatu di kesempatan kali ini. Ciri yang pertama, bergerak. Ya, bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Ya, atau kalau dalam IPA itu ya bergerak itu ya namanya berpindah tempat kalau di fisika. Tapi kalau di biologi ya itu hanya perubahan posisi saja bisa ya sebagian seluruh tubuh. Ya. Nah, hewan dan manusia itu dapat bergerak karena adanya sistem gerak dalam tubuh, yaitu tulang, sendi, dan otot. Sehingga hewan dan manusia itu bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, bahkan berpindah tempat. Ya, nah, sedangkan tumbuhan hanya bisa melakukan gerak sebagian tubuhnya. Ya, gerakannya terbatas, dia tidak bisa pindah tempat. Ya, nah ini ada gambar. Ya, ini contoh dari gerakan tumbuhan. Ya. Ciri yang kedua yaitu bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara ya, dan mengeluarkan udara. Ya, menghirup udara, kita menghirup oksigen, dan mengeluarkan udara. Udara yang kita keluarkan adalah karbon dioksida, ya, CO2. Ya, oke. Yang ketiga adalah memerlukan makan. Ya, makhluk hidup memerlukan makanan sebagai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri ya melalui proses fotosintesis. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, mereka bergantung pada makhluk hidup yang lainnya. Ya, pada tumbuhan, ya terus kalau manusia juga ya pada hewan ya, hewan-hewan yang bisa dimakan oleh manusia ya seperti ikan ya, seperti itu. Yang berikutnya, tumbuh dan berkembang. Ya, nah, tumbuh dan berkembang itu beda ya. Tumbuh merupakan perubahan ukuran makhluk hidup dari kecil menjadi besar. Ya. Jadi, ya dari yang ukurannya kecil jadi tambah besar, tambah besar. Itu ditandai dengan ya semakin bertambahnya jumlah sel dalam tubuh makhluk hidup tersebut, ya. Seperti pada manusia itu bertambah tinggi, ya, kakinya bertambah panjang, tangannya juga, ya. Nah, itu tumbuh, ya. Tanaman juga sama bertambah tinggi, batangnya bertambah besar. Nah, kalau berkembang beda. Berkembang itu merupakan salah satu perubahan makhluk hidup ke arah kedewasaan. Ya, jadi perubahan ya bukan tambah besar, bukan ya, tetapi perubahannya bisa berbeda. Ya, contohnya misalkan kalau pada binatang ya itu semakin dia berkembang itu misalnya jadi semakin pandai, ya semakin pintar, ya. Nah, kalau pada tumbuhan juga semakin berkembang itu bisa ya mengeluarkan bunga, ya mengeluarkan buah, ya dan seterusnya. Ya, jadi ada bukan hanya bertambah ukuran, tetapi bisa bertambah hal-hal yang lainnya. Ya, itu yang dinamakan berkembang. Selanjutnya, peka terhadap rangsang, ya. Nah, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, ya. Nah, peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang mengenainya. Ya, contoh, ya itu kalau kita ya tiba-tiba mata kita disorot oleh cahaya, ya, maka mata kita pasti langsung berkedip. Nah, itu kita peka terhadap rangsangan terhadap mata kita, ya. Atau kalau pada pada tanaman, ya ini tanaman di gambar ini, tanaman putri malu misalkan. Kalau kita sentuh, dia langsung daunnya menutup. Ya, menutup ya. Ya, peka terhadap rangsang, ya. Lanjut, berkembang biak. Ya, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan, ya, supaya kelangsungan hidupnya tetap terjaga dan tidak menjadi punah. Ya, pada manusia ya, itu mempunyai anak, ya. Binatang juga ya, kalau ayam itu bertelur, telurnya menetas menjadi ayam,
Ya, kalau misalkan kucing, ya itu langsung beranak, ya. Kucing beranak, ya. Nah, kalau pada tumbuhan gimana? Tumbuhan itu, ya kalau dia ada buahnya, ya berarti ya bijinya bisa ditanam, ya tumbuh tanaman yang baru. Ya, kalau misalkan dia tidak menggunakan biji, misalkan seperti pisang, ya itu ada tunas baru, ya atau bambu, ya, ada tunas baru di samping tumbuhan yang induk, ya itu sebenarnya adalah keturunannya, ya anaknya, ya. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya. Nah, makhluk hidup juga punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu upaya mempertahankan diri dari segenap perubahan lingkungan. Ya, contohnya, ya ini tanaman kaktus. Ya, kaktus itu tumbuh di padang gurun, ya padang pasir, ya yang secara iklim itu sangat panas, ya sehingga dia daunnya itu menjadi duri, ya itu bagian dari mengurangi cairan yang menguap dari tanaman kaktus tersebut, ya. Kalau manusia adaptasinya gimana? Ya kalau dia datang ke tempat yang baru, ya itu pasti adaptasinya, ya dia pasti mencari tempat tinggal, ya mencari uh, apa namanya teman-teman yang baru, ya itu adaptasi juga sebenarnya dengan lingkungannya, ya. Oke. Yang kedelapan, ya, ekskresi. Ya, ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang bila tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh. Ya, pada manusia, ya, pada hewan, ya itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Misalkan keringat, ya, pada hewan, keringat, ya, pada manusia, ya itu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, ya. Feses, urin juga sama, yaitu pada manusia dan hewan. Ya. Nah, pada tumbuhan, ya dia mengeluarkan sisa metabolisme tubuh dari mana? Ya, itu melalui daun dikeluarkan air, ya, air ya, sehingga metabolismenya tetap terjaga dengan baik. Ciri yang terakhir adalah regulasi. Regulasi adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh syaraf dan hormon. Nah, jadi pengaturan proses metabolisme, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, ya, bagaimana tubuh manusia mengatur kelebihan glukosa dalam darah. Ya, itu diatur dengan hormon insulin. Ya, jadi kalau kita makan, ya itu pasti kita makan karbohidrat, misalkan nasi, yaitu nasi mengandung glukosa. Nah, kalau sampai glukosanya itu kelebihan dalam darah, ya kita akan kena penyakit, ya penyakit yang biasa disebutnya sakit gula, ya sakit gula. Nah, ini berbahaya, ya maka dari itu oleh hormon insulin dalam tubuh kita kelebihan glukosanya itu diubah, ya diubah sehingga glukosa dalam darah itu selalu stabil jumlahnya, ya tidak sampai kelebihan. Maka dari itu kalau ada orang yang sakit gula, ya itu berarti yang terganggu adalah apa? Hormon insulinnya. Hormon insulinnya karena dia tidak bisa lagi ya mengatur jumlah glukosa dalam darah. Ya, sehingga itu bisa terjadi ya gula darahnya tinggi. Ya, itu berbahaya sekali, ya. Apa yang kita pelajari pertemuan ini? Ya, dari 9 ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dibahas, ada beberapa ciri yang kita kurang bisa melihat pada tumbuhan, tapi tampak jelas pada hewan dan manusia. Ya, diantaranya apa? Bergerak, ya. Tumbuhan nggak ada yang bergerak, ya. Kalau bergerak dia bisa pindah tempat, ya serem juga ya lihat pohon lari-larian gitu ya. Ya, dan peka terhadap perangsang, ya peka terhadap perangsang. Kalau manusia, hewan kita bisa lihat langsung ya, tapi kalau tumbuhan ya peka terhadap perangsangnya agak sulit ya, kecuali beberapa seperti putri malu tersebut. Ya disentuh dia langsung menguncup, itu peka terhadap perangsang. Ya. Oke, sekarang tugas mandiri. Tugas mandiri kamu ini satu, ya ini eksperimen ya, percobaan.
ya, pengamatan selama 1 minggu. Ya, hati-hati ya, kamu kerjakan yang baik. Ya, jangan sampai ya di tengah-tengah 1 minggu itu gagal. Ya, berarti kamu mesti ulang lagi. Ya, tugas mandirinya apa sih? Ya, tugas mandiri kamu adalah menanam ya kacang hijau pada 2 gelas plastik berisi tanah. Ya, jadi tanam ya 2 gelas ya, dua tempat ya pakai tanah ya tanam. Nah, gelas pertama itu kamu letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ya, terkena langsung ya. Itu kamu taruh ya, mungkin di halaman rumah ya. Tapi hati-hati jangan sampai bisa diacak-acak sama binatang ya, sama hewan. Ya, kucing, anjing ya, ayam gitu ya. Hati-hati. Jadi taruhnya agak tinggi tempatnya ya. Terus gelas yang kedua, kamu simpan dalam kardus ya, kardus atau tempat yang tertutup rapat ya, tapi bagian sampingnya kamu bolongin. Ya, kamu lubangi ya kira-kira sebesar mulut gelas. Ya, mulut gelas. Jadi kamu lubangi ya. Itu makanya pakai kardus aja ya. Habis itu kan bisa ini tidak dipakai lagi ya. Setelah kamu lubangi ya, itu kardusnya diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari juga. Ya, jadi lubangnya jangan sampai ketutupan. Ya, lubangnya itu menghadap samping atau menghadap ke depan juga boleh. Ya, jangan ke atas ya, lubangnya jangan di atas ya. Ya, supaya nanti kita akan lihat gerakan tumbuhannya bagaimana. Ya. Nah, kedua tanaman itu jangan lupa selalu diberi air ya supaya tidak mati ya. Kalau yang kena kardus ya kamu kasih airnya mungkin ya malam-malam gitu ya, kamu buka kardusnya, kamu isi air ya, kamu tuangin air sedikit supaya tanahnya tetap basah ya. Nah, kamu amati pertumbuhan dan pergerakannya selama 7 hari. Ya, selama 7 hari kamu amati tumbuhnya gimana. Nah, kalau perlu kamu ukur pakai penggaris ya, tinggi tumbuhannya sudah berapa. Ya, tingginya sudah berapa. Ya. Nah, lakukan setiap sore saja kalau mataharinya sudah nggak ada. Jadi kamu buka kardusnya nggak apa-apa, nggak kena matahari juga toh ya. Nah, catat dalam tabel dan buat kesimpulan dari percobaan kamu tersebut. Ya, kesimpulannya berarti menyinggung pertumbuhan dan juga pergerakan tanaman tersebut. Ya. Nah, ini adalah tabelnya. Ya, tabelnya. Ya, ini kacang 1 yang kena matahari, kacang 2 yang di dalam kardus ya, tidak kena matahari. Ya, pertumbuhannya bagaimana? Kamu catat. Pergerakannya bagaimana? Ya, kamu catat. Pasti ada bedanya. Ya, oke. Ya, selamat mengerjakan. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai diacak-acak oleh mungkin tikus, mungkin kucing, anjing atau ayam, gitu ya. Hati-hati. Oke, selamat mengerjakan. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya, ya kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?